Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayang Pradila, NIM 2105905 dari jurusan Manajemen. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan prinsip asuransi subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen keuangan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi masalah yang terjadi pada perusahaannya. Yang pertama, deskripsi masalah pada PT Sentosa Jaya Abadi merupakan perusahaan atau pabrik yang bergerak di bidang kopi bubuk hendak mengirimkan muatannya yaitu berupa 1803 box kopi bubuk merek ABC Moka RTG 10 kali 12 X 27 gram dengan harga pertanggungan sebesar 219.417.000 kepada CV Multi Mandiri selaku penerima muatan yang berkedudukan Jayapura. PT Santosa Jaya Abadi mengasuransikan muatannya tersebut di atas kepada PT Asuransi Aksa Indonesia dengan polisi asuransi nomor MCX 00359127. Dengan demikian, PT Asuransi Aksa Indonesia menjadi penanggung atas tertanggungnya PT Santosa Jaya Abadi. Nah, setelah itu, pada saat dalam perjalanan, truk yang mengangkut muatan tersebut dikabarkan hilang dan menurut laporan polisi nomor LP garing 477 garing 9 garing 2017 garing Jatim garing Resta SDA garing Sek WRU telah terjadi penggelapan oleh supir truk tersebut saat sedang berhenti atau istirahat yang sekiranya terjadi di daerah tempat truk tersebut ditemukan yaitu daerah Deltasari Residence Waru Sudiarjo Jawa Timur. Lanjutan deskripsi masalahnya, PT Asuransi Aksa Indonesia atas dasar hak subrogasi mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengangkut PT Transporindo Agung Sejahtera dan ternyata pengangkut PT Transporindo Agung Sejahtera juga telah mengasuransikan muatannya tersebut kepada PT Asuransi Buana Independen dengan harga pertanggungan sebesar Rp275.800.000. Permasalahan yang timbul di sini adalah adanya asuransi ganda yaitu polisi asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Aksa Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen. Bahwa PT Asuransi Aksa Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian tersebut kepada pengangkut PT Transporindo Agung Sejahtera atas dasar prinsip subrogasi, akan tetapi ternyata PT Transporindo Agung Sejahtera telah mengasuransikan barang atau muatannya kepada PT Asuransi Buana Independen. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu prinsip subrogasi. Nah, prinsip subrogasi itu sendiri adalah suatu konsep di dalam industri asuransi di mana perusahaan asuransi yang telah membayar klaim kepada tertanggung berhak untuk menggantikan hak-hak hukum dan klaim tersebut terhadap pihak ketiga yang tertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Nah, prinsip subrogasi didasarkan pada asumsi bahwa jika seseorang atau pihak lain bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang dialami oleh tertanggung, maka pihak yang membayar klaim atau perusahaan asuransinya berhak untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk menggantikan hak-hak hukum tersebut dan mendapat kembali dana yang telah mereka bayarkan kepada tertanggung. Nah, tujuan dari prinsip asuransi subrogasi ini adalah untuk mencegah adanya penggandaan pembayaran klaim dan menjaga agar pihak yang tertanggung jawab tidak terlepas dari tanggung jawabnya. Proses subrogasi umumnya terjadi setelah perusahaan asuransi melakukan pembayaran kepada klaim atau kepada tertanggung. Setelah pembayaran dilakukan, perusahaan asuransi akan mengumpulkan bukti dan informasi yang mendukung klaim mereka terhadap pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Apabila klaim subrogasi berhasil, pihak ketiga yang bertanggung jawab akan membayar perusahaan asuransi sebagai ganti ruginya. Nah, selanjutnya saya akan mengaitkan penerapan prinsip subrogasi ini pada PT Asuransi Aksa Indonesia terhadap pengangkutan PT Transporindo Agung Sejahtera. Nah, dalam prinsip subrogasi dalam klaim asuransinya,
Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu. Nah, subrogasi adalah hak seseorang yang telah membayar ganti rugi kepada orang lain berdasarkan kewajiban yang sah untuk menggantikan orang lain tersebut atas segala haknya. Selanjutnya, penerapan hak subrogasi PT Asuransi PT Aksa Indonesia terhadap pengangkutan PT Transporindo Agung Sejahtera. Nah, dalam subrogasi diatur dalam KUH Perdata berkenaan dengan perjanjian pada umumnya tidak berlaku bagi asuransi sebagai perjanjian khusus. Khususnya subrogasi diatur dalam KUHD yang berbunyi sebagai berikut. Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan memperoleh hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu. Nah, diketahui KUHD di atas dapat disimpulkan bahwa penanggung hanya membayar kerugian atas sesuatu objek pertanggungan berhak menggantikan tertanggung untuk menuntut penggantian kerugian dari pihak ketiga. Tertanggung wajib membantu penanggung dalam merealisasikan hak tersebut, dan tertanggung tidak akan melakukan sesuatu perbuatan dan apapun yang merugikan hak penanggungnya. Maksudnya di sini untuk menuntut pihak ketiga tersebut haruslah berpindah kepada penanggungnya. Sebab jika tidak tertanggung mendapatkan ganti rugi, kerugian lebih besar dari kerugian yang dideritanya, dan hal ini bertentangan dengan tujuan asuransi. Nah, dalam penerapannya pada PT Asuransi PT Aksa Indonesia terhadap pengangkut PT Transporindo Agung Sejahtera, terjadi kerugian terhadap barang yang ditanggung oleh penanggung. Tertanggung tidak berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak lain atau pihak yang bertanggung jawab atas apa yang menyebabkan kerugian tersebut. Namun yang berhak menuntut ganti rugi kepada pihak lain yaitu adalah penanggung. Baik, hanya sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.